kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, jemaah keluarga pengajian Muslim Indonesia di Belgia. Terima kasih juga kepada Bapak Dubes Andri Hadi beserta Ibu, Bapak Sulaiman Sarif beserta Ibu. Terima kasih. Dan terutama kesediaan Abi Kurai Shihab untuk mengisi kajian Ramadan KPMI kali ini. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kita masih diberi kesempatan untuk hadir mendengarkan kajian kita kali ini. Kajian kali ini insya Allah dengan tema kembali fitri setelah Ramadan, dan akan dipaparkan oleh Abi Kurai Shihab, merupakan kajian penutup dari 8 rangkaian yang dilaksanakan oleh KPMI di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Selain kegiatan tausiah pada setiap hari Sabtu dan Minggu, di bulan Ramadan kali ini KPMI juga mengadakan kegiatan untuk adik-adik kita yang dinamakan dengan Kids Ramadan. Kids Ramadan kali ini meliputi antara lain mendengarkan kisah yang terkait dengan sejarah Islam, quiz, dan juga ada challenge untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan membaca doa-doa pendek adik-adik remaja kita. Kids Ramadan dimaksudkan agar kita sedini mungkin menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak kita, apalagi bagi kita yang tinggal di Belgia ini. Kami hanya membuka jalan bagi para orang tua yang memiliki balita atau remaja untuk lebih meningkatkan keimanan keislaman bagi anak-anak kita semuanya. Karena bagaimanapun kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama bagi anak kita masing-masing. Selain itu, KPMI pada bulan Ramadan ini juga menerima dan mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal, infak ataupun sedekah untuk diberikan kepada yang berhak. Untuk itu, mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mempercayakan zakatnya kepada KPMI agar dapat memberikan zakatnya sampai malam ini. Karena mulai besok kita sudah mulai akan mendistribusikannya. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan bantuan dari rekan-rekan di KPMI atas terselenggaranya seluruh kegiatan KPMI di bulan Ramadan kali ini. Terima kasih juga atas dukungan yang diberikan oleh KBRI Brussels. Terima kasih kepada Bapak Dubes Andri Hadi beserta Ibu, kepada Bapak Sulaiman beserta Ibu. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, serta terima kasih juga kepada seluruh jamaah KPMI lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semua mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, selamat merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas sambutannya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah KPMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ada di Belgia maupun yang ada di Indonesia dan di mana saja berada, insyaallah. Untuk acara hari ini, insyaallah izinkan kami untuk membacakan susunan acaranya. Di awalnya insyaallah kita akan nanti setelah acara pembukaan kita ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang alhamdulillah pada hari ini secara khusus akan dibawakan oleh Qari Nasional. Ya, Qari Nasional kita beruntung pada hari ini, jadi akan dibacakan oleh Ustadz Mahbub Ainur Rafiq insyaallah. Dan setelah itu kita masuk pada acara ceramah, acara inti kita hari ini, dan acara tanya jawab. Namun sebelumnya kami ingatkan untuk kelancaran acara ini, seperti biasa kami mohon jika sedang tidak berbicara atau ketika pembicara sedang melakukan presentasinya, mohon semua untuk memute ya, memute daripada device Anda masing-masing sehingga tidak mengganggu jalannya acara pada hari ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-27 Ramadan. Insyaallah dalam 2 atau 3 hari lagi kita sudah akan menyelesaikan Ramadan kita pada tahun ini. Untuk itu marilah kita perbanyak doa. Doa malam Lailatul Qadar yang biasa kita sampaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna ka'afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali menemui Abi Quraisy. Saya tidak akan memperkenalkan beliau lagi karena kita semua sudah mengenal beliau ya. Karena itu mungkin untuk demi hematnya waktu dan demi untuk mengoptimalkan waktu yang ada, insyaallah kita langsung saja kepada acara berikutnya ya, insyaallah, yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an kalamillahi oleh Ustaz Mahmud Ainur Rafiq. Fadhal Ustaz Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira kepada qari kita Ustaz Mahmud. Alhamdulillah alamin, pada kesempatan ini juga kita telah dapatkan Bapak Duta Besar ya, Pak Andre Hadi bersama Ibu, dan juga Bapak DCM Pak Sulaiman Syarif bersama Ibu telah online dan bersama-sama kita. Alhamdulillah alamin. Selamat datang Pak Dubes dan Pak Iman. Terima kasih Pak Bahtiar, terima kasih Pak Bahtiar, syukur. Sama-sama Pak Dubes. Untuk yang berikutnya, insya Allah saya tidak tahu apa ada penerjemah dari kalam ilahi tadi, tapi paling tidak ayat-ayat yang dibacakan tadi adalah ayat-ayat yang bersyukur kepada Allah, bahwa kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya akan ditambahkan kepada kita nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, sesungguhnya kalau kita kufur kepada nikmat tadi, maka azab Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah sangat pedih. Dan juga wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, tapi saya serahkan mungkin nanti kepada pakar tafsir kita, Pak Quraisyaf, yang menjadi narasumber hari ini untuk lebih menjelaskannya secara khusus, insyaallah. Insyaallah kita akan melangkah segera kepada acara inti yang kita nantikan pada hari ini, yakni acara ceramah agama oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Quraisyihab. Habib Quraish insyaallah akan membawakan tema balik kepada fitrah ya setelah Ramadan. Falyatafaddal mashkura ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak Duta Besar yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang-bincang tentang tema yang dipilih, kembali kepada fitri setelah Ramadan. Mungkin yang pertama yang kita ingin dudukkan, apa yang dimaksud dengan fitri atau fitrah dalam bahasa Arab. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitri itu diartikan sebagai sifat dasar, asal kejadian. Dia juga diartikan dengan tidak dibuat-buat, kesederhanaan. Dia juga diartikan bahwa kata ini berkaitan dengan buka puasa. Itu antara lain yang dikemukakan. Kalau kita kembali ke dalam bahasa Al-Quran, itu ada ayat di surat Rum ayat 30, di situ ditemukan uraian para pakar tentang arti fitrah. Yang pertama, sama dengan bahasa Indonesia tadi, asal kejadian. Allah fatiris samawati wal ardh. Allah yang menciptakan sejak asal kejadiannya langit dan bumi. Asal kejadian. Kemudian ada yang mengartikannya suci. Ada lagi yang mengartikannya keberagamaan yang benar. Nah, mari kita lihat atau berusaha melihat satu persatu. Apa makna-makna dari kata Idul Fitri ini yang kita kaitkan dengan setelah selesainya kewajiban puasa. Yang pertama, asal kejadian. Sifat dasar. Kita ambil secara umum. Kita lahir membawa sifat-sifat dasar.
Kita lahir membawa anggota tubuh yang memiliki fungsi-fungsi tertentu dan memiliki objek tertentu. Kita lahir berjalan dengan kaki, bukan dengan kepala. Itu asal kejadian kita. Kita lahir membawa mata, bukan untuk mendengar, tapi untuk melihat. Kita lahir membawa akal pikiran. Kita hendaknya menggunakannya sesuai fungsi dan wilayah kerjanya. Kita lahir membawa kalbu atau hati, itu asal kejadian kita. Nah, saya ingin secara khusus menggarisbawahi dua hal ini, akal dan hati. Karena kalau mata, telinga itu kita tidak beda pendapat. Tapi akal ada wilayah kerjanya. Hati ada wilayah kerjanya. Ada hal-hal yang dijangkau oleh hati, tapi tidak dapat dijangkau oleh akal. Akal tidak dapat menciptakan iman. Dia hanya dapat mengukuhkan iman. Akal tidak dapat menciptakan cinta. Bahkan tidak dapat menjelaskan apa itu cinta. Yang menjelaskannya, yang merasakannya adalah hati. Semua anggota tubuh kita ini, semua ini adalah dasar sifat kita yang terbawa sejak lahir, yang kita kembangkan sesuai dengan fungsinya, sehingga kalau kita berarti kembali kepada fitri, kembali kepada fitrah dalam arti asal kejadian, maka mari kita kembali menggunakan anggota tubuh kita, menggunakan diri kita, menggunakan akal kita, menggunakan hati kita sesuai dengan objek yang dapat terjangkau olehnya. Jangan nuntut dari mata untuk mendengar. Jangan tuntut dari akal untuk percaya. Itu kata sementara pakar, saya ingat pakar eksistensialisme Kierkegaard itu berkata, Anda harus percaya bukan karena Anda tahu, tapi justru tidak tahu. Jadi bagaimana untuk percaya? Difungsikan hati Anda akan percaya. Saya pernah dinasehati orang, saya termasuk orang yang agak lambat kawin. Sudah bekerja, sudah jadi wakil rektor dan sebagainya, belum menikah. Saya dinasihati orang, katanya apa? Pak Kures, kalau mau menikah jangan tanya akal, tanya hati. Kalau tanya akal, semua perempuan punya kekurangan. Dan kita tidak sadar bahwa kita punya kekurangan. Tapi tanya hati, ketika itu, kalau hati sudah 70%, carikan pembenaran pada akal. Nah, ini, mari kita kembali kepada fitrah. Kalau ada hal-hal yang diimani, Anda tidak harus menuntut dari akal untuk membuktikannya. Tapi Anda bisa membuktikan kebenarannya melalui penggunaan hati Anda yang bersih. Itu sebabnya filosof, kata seorang filosof India Shankara, dia katakan apa? Semua yang membahas Tuhan dengan menggunakan hatinya bertemu. Tetapi yang membahas Tuhan melalui akalnya tidak saling bertemu. Bahkan dengan akal itu ada yang dapat membuktikan wujud Tuhan, ada juga dengan akal itu dia dapat membuktikan ketiadaan Tuhan. Jadi ada objek. Jangan terlalu jauh panjang perjalanan Anda kalau ingin mengetahui manisnya jeruk dengan membawa ke laboratorium. Itu bukan jalan. Coba saja Anda akan tahu manis atau tidak. Terlalu jauh perjalanan
kalau kita ingin membuktikan hal-hal yang tidak sesuai dengan objek yang digunakan, dengan menggunakan alat yang digunakan. Anda pasti akan keliru kalau ingin mengetahui panjang ruangan dengan membawa timbangan. Pasti keliru. Bukan itu alatnya. Nah, ini satu, saya kira kita bisa berdiskusi panjang menyangkut hal ini, tapi saya ingin berhenti di sini dalam pengertian kembali ke asal kejadian. Oke. Yang kedua, suci. Sebenarnya punya kaitan dengan asal kejadian kalau ditinjau dari segi ajaran Islam. Asal kejadian itu, asal kejadian kita ini suci bersih. Tidak membawa dosa. Kita tidak ada dosa kita lahir suci bersih. Dengan puasa, Rasul menjanjikan atas informasi dari Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ketulusan, diampuni semua dosanya. Jadi kembali suci. Hanya kita ingin garis bawahi, dosa yang dimaksud adalah dosa antara manusia dengan Tuhan. Bukan dosa antara manusia dengan sesama manusia. Karena Tuhan tidak ingin mengambil hak manusia. Silahkan ajukan keberatan kepada Tuhan. Silahkan berkata, saya tuntut di hari kemudian. Silahkan menuntut. Tetapi kalau mau supaya kembali suci, mari kita saling mengulurkan tangan, berjabat tangan, menghapus bekas-bekas luka di hati, sehingga kita benar-benar suci dari dosa terhadap Allah dan dosa terhadap sesama manusia. Itu arti suci. Ada pengembangan makna dari suci kalau kita ingin kembali kepada kesucian. Suci itu gabungan dari 3 hal. Yang pertama, benar. Yang kedua, baik. Dan yang ketiga, indah. Kalau cuma benar tapi tidak baik, tidak suci. Kalau cuma benar dan baik tapi tidak indah, tidak suci. Harus bergabung ketiganya sehingga apa yang dilakukan itu benar-benar suci dalam arti terbebaskan dari keburukan, ketidaktepatan, terbebaskan dari noda dan segala macam kekotoran. Nah, mencari yang benar melahirkan ilmu dan teknologi. Mencari yang baik melahirkan budi pekerti luhur. Mencari yang indah melahirkan seni. Kalau ingin kembali kepada kesucian dalam arti ketiga hal ini, berusahalah untuk mengembangkan daya-daya Anda. Sehingga Anda menjadi ilmuwan sekaligus budiman, sekaligus seniman. Kembangkan daya-daya itu. Kita punya daya fikir yang melahirkan ilmu dan teknologi. Kembangkan itu. Itu namanya kita kembali kepada fitrah. Kembangkan daya kalbu kita. Mari kita penuhi kalbu kita dengan rahmat dan kasih sayang. Mari kita penuhi kalbu kita dengan ketulusan. Mari kita penuhi daya fisik kita sehingga melahirkan kecerdasan dalam bentuk keterampilan. Kalau daya kalbu diasah dan diasuh, lahir iman.
lahir kecerdasan spiritual, lahir kecerdasan emosional. Dan nah, ini semua suci yang merupakan 3 hal yang bergabung itu, kalau seorang manusia kembali kepada kesucian, daya-dayanya tergabung sehingga lahir dari dirinya integritas pribadi. Bukan sosok yang memiliki kepribadian ganda, split personality, bukan. Utuh. Ya, utuh. Nah, itu kalau kita artikan dengan kembali kepada kesucian. Yang ketiga, kalau kita kembali kepada ayat yang berbicara tentang fitrah, atau salah satu ayat yang berbicara tentang fitrah, itu Allah berfirman begini, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tegakkanlah seluruh totalitasmu. Kalau terjemahan harfiahnya, tegakkanlah wajahmu. Tapi maksudnya seluruh totalitas. Kenapa begitu? Kalau ada seseorang tertutup seluruh badannya, tetapi kelihatan wajahnya, Anda akan mengenal dia siapa. Tetapi kalau dia tertutup wajahnya, tetapi terbuka lehernya ke bawah, Anda belum tentu mengenal siapa dia. Karena itu wajah diartikan sebagai totalitas. Tegakkanlah seluruh totalitasmu kepada agama yang benar. Aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah jadikan manusia sejak asal kejadiannya terdapat dalam dirinya. Dalam diri setiap manusia yang dilahirkan Allah ada fitrah keagamaan yang puncaknya atau kesimpulannya adalah keyakinan tentang keesaan Allah. Itu yang oleh sementara pakar di Amerika sekian tahun yang lalu ada yang menemukan apa yang mereka namakan God spot. Dalam diri kita ada itu. Itu dikotori oleh pergaulan kita, oleh lingkungan kita. Tapi itu ada dalam diri manusia sehingga sebelum dia meninggalkan kehidupan dunia ini, dia akan sadar tentang hal tersebut. Fitrah keagamaan ini, fitrah tentang kesadaran menyangkut wujud Tuhan itu, itulah fitrah atau naluri manusia yang paling lambat bisa ditangguhkan. Kita semua memiliki naluri dan membutuhkan untuk bernafas. Itu tidak lama kita bisa tangguhkan. Lebih lama bisa ditangguhkan rasa lapar. Kita butuh makan, tapi kita bisa tangguhkan rasa lapar. Sebelumnya rasa haus. Seks, naluri manusia bisa ditangguhkan lebih lama dari makan dan minum. Apa yang paling lama Anda dapat tangguhkan? Kepercayaan tentang keesaan Allah. Tetapi tidak pernah hilang. Itu berakar di hati sehingga sebelum ajal menyebut naluri tentang keesaan Tuhan itu kembali, sama halnya yang dicitrakan Al-Quran apa yang terjadi pada Fir'aun. Setelah dia nyaris tenggelam, rohnya telah sampai ke tenggorokannya, dia berkata, saya percaya pada Tuhan yang disembah oleh Musa. Dijawab oleh malaikat, baru sekarang sudah tidak berguna. Nah, kita kembali kepada fitrah keagamaan yang puncaknya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu adalah pusat. Yang berkeliling di pusat itu sekian banyak kesatuan-kesatuan. Serupa dengan matahari. Berkeliling di sekitar matahari itu planet-planet tata surya. Tidak boleh dia melepaskan diri dari daya tarik matahari. Karena kalau lepas, dia akan hancur. Begitu juga kita dalam semua kegiatan kita. Semua harus dikaitkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu inti keberagamaan. Nanti rinciannya banyak. Tetapi kembali kepada fitrah dalam arti agama yang benar, itu berarti kita kembali mengukuhkan makna la ilaha illallah itu dalam kehidupan keseharian kita, sehingga semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pangkalan tempat bertolak dan juga pelabuhan tempat bersau. Kita mulai dengan bismillah dan berakhir dengan alhamdulillah. Kalau kita masuk rinciannya, banyak sekali rinciannya. Saya ingin mengambil satu atau dua contoh dari penjelasan Rasul. Keberagamaan itu adalah interaksi. Ad-dinul mu'amal. Semakin baik interaksi Anda, semakin baik keberagamaan Anda. Interaksi itu dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam lingkungan. Perbaikilah hubungan Anda dengan sekitar Anda. Niscaya Anda dinilai beragama dengan baik. Agama itu adalah ketulusan. Ad-dinun nasihah. Nasihah maknanya ketulusan, bukan dalam bahasa Indonesia nasihat, tidak. Tulus. Agama itu memerlukan ketulusan. Bukan kemunafikan, bukan kepura-puraan. Ketika sahabat bertanya terhadap siapa ketulusan itu, Nabi menjawab, kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada pemimpin-pemimpin, kepada anggota masyarakat seluruhnya. Mari kita tulus beragama. Itulah keberagamaan yang benar. Jadi kesimpulannya, kembali kepada fitrah bisa berarti mari kita kembali menggunakan semua anugerah Allah dalam diri kita atau bahkan di alam raya ini kita gunakan sesuai dengan fungsi yang diharapkan Tuhan dari apa yang kita miliki. Gunakan pada tempatnya. Itu satu. Yang kedua, kembali kepada fitrah adalah kembali kepada kesucian, sehingga kita berusaha menjadi ilmuwan, sekaligus budiman, sekaligus seniman. Itu kita lakukan sesuai kemampuan kita. Dan terakhir, kembali kepada fitri adalah kembali kepada keberagamaan yang benar, kembali memahami dan menghayati arti tauhid, kembali kita memahami inti keberagamaan, yaitu interaksi positif dengan semua tanpa kecuali, serta kita kembali menganut agama yang benar dalam arti tulus dalam semua kegiatan kita. Itulah orang yang beridul fitri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini intinya Ramadan dari Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran ya Habib. Sebelum kita membuka sesi pertanyaan Habib, mungkin beberapa hal yang kita perlu klarifikasi di sini. Dalam artian, mungkin Habib bisa menjabarkan sedikit lebih jauh. Terutama saya ini ingin mengingatkan kita yang sehari-hari kita kan biasa membaca Pancasila Habib.
Dan sila kedua itu ada kata di situ, ya, yang sebenarnya itu kata yang sangat very Islami, ya, kata itu, yakni adab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kadang-kadang kan kita tidak tahu bahwa adab ini adalah kata yang luar biasa sebenarnya maknanya, yang sebenarnya bisa kira-kira ada hubungannya dengan yang Habib katakan tadi ini, dengan kalbu misalnya, kemudian dengan akhlak, dengan kebersihan, dan kira-kira bisa dijabarkan sedikit Habib sebelum kita membuka pertanyaan kepada penanya kita, insya Allah. Iya, sebenarnya butir-butir Pancasila itu adalah kesatuan-kesatuan yang beredar dalam keesaan Tuhan. Kemanusiaan itu satu kesatuan. Karena itu Sayyidina Ali berkata, siapa yang engkau temui, kalau bukan saudaramu seagama, maka dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Tetapi kemanusiaan yang dituntut dari kita adalah yang bersifat adil. Sehingga mempersamakan semua manusia dari segi kemanusiaannya. Bukan berkata bahwa ini kulit hitam, itu kulit putih, adil dan beradab. Dalam arti sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diakui oleh seluruh manusia. Ada betapapun orang berbeda, beda keyakinan, beda budaya, ada nilai-nilai yang disepakati. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai adab yang paling tidak dalam 3 hal. Yang pertama, amanat. Bisa dipercaya. Jika diserahi sesuatu untuk dipegangnya, untuk diserahkan kepadanya, itu sesuatu itu aman di tangannya. Semua orang, apapun agamanya, kapanpun, apapun budayanya, dia beradab kalau memegang amanah. Yang kedua, menghormati orang tua. Semua orang dimanapun adab kepada orang tua itu mutlak adanya. Di timur atau di barat, utara atau selatan, dimanapun penghormatan pada orang tua adalah mutlak adanya. Itu ada. Nah, jadi kita tidak ingin menganut kemanusiaan yang tidak beradab. Kita tidak ingin membedakan diri kita dengan orang lain. Dan kita juga tidak ingin orang lain membedakan kita atau membedakan dirinya dengan kita. Kita adalah satu, kita adalah manusia yang lahir dari seorang bapak dan seorang ibu. Semuanya lahir dari seorang lelaki dan perempuan. Nah, itu antara lain makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kemanusiaan, orang sementara orang masa lampau, dan boleh jadi sampai sekarang masih ada yang berkepercayaan bahwa ada keturunan yang lebih mulia dari yang lain. Tidak. Adil dan beradab. Saya kira itu. Nah, ini terus dibawanya, kalau kita bicara Pancasila, dibawanya persatuan Indonesia, kesatuan lagi kita, tapi tidak bertentangan dengan kemanusiaan, tidak bertentangan dengan keesaan Tuhan. Dia harus berkaitan dengan keesaan Tuhan. Kalau tidak, bukan Pancasila. Ya kan? Terus apa yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Apa selanjutnya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu berbeda dengan keadilan di pengadilan. Di pengadilan, Anda harus tutup mata. Itu kan lapor pengadilan. Untuk menentukan siapa yang benar dan salah. Tapi keadilan sosial, Anda harus buka mata. Untuk melihat siapa yang perlu dibantu.
Siapa yang telah memiliki kelebihan yang perlu Anda anjurkan agar membantu yang lain. Itu keadilan sosial. Memberikan kesempatan yang sama dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi itulah agama. Itulah keberagamaan. Saya kira itu sedikit yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan terjawab sedikit dari apa yang Anda tanyakan. Terima kasih. Subhanallah, syukran kasir Habib. Ini benar-benar bisa membawa kita kepada salah satu hikmah besar barangkali. Karena di zaman-zaman sekarang ini Habib, tidak seperti di zaman-zaman kita dulu kan ada penataran. Habib, nggak usah panggil Habib. Habib Quraisy insyaAllah. Pak Quraisy saja lah. Ya. Di zaman-zaman kita dulu ada penataran P4. Kalau sekarang ini ada malah orang yang tidak tahu Pancasila lagi Habib itu. Mohon maaf, Habib. Itu kewajiban kita untuk mengajak mereka kembali. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Ya, mungkin kita sekarang menoleh kepada para penanya, insyaallah. Yang pertama dari Ibu Noviratna, karena waktunya ada, Bu. Monggo saya persilakan, silakan Ibu untuk melakukan pertanyaan secara langsung. Jadi bisa mungkin ada nuansa yang tidak tertangkap dalam pertanyaan yang dituliskan dan bisa disampaikan ketika saya disampaikan secara lisan, insyaallah. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum, Abi Quraisy. Saya ingin bertanya soal hati dan akal yang tadi Abi ucapkan di awal-awal. Sebetulnya saya agak bingung ya. Pendengaran, penglihatan hati itu adalah yang dimintai pertanggungjawabannya nanti. Tapi kadang-kadang saya bingung. Sebetulnya yang mengendalikan itu yang mana, Abi? Apakah hati mengendalikan kita atau akal yang mengendalikan kita? Gitu. Karena terkadang cinta dan benci itu bisa dimatikan atau dihidupkan dengan akal. Tetapi hati juga bisa mengendalikan akal. Jadi saya bingung, ini sebetulnya yang mengendalikan kita itu yang mana, Abi? Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau kita berbicara tentang akal dalam bahasa agama itu paling tidak ada dua. Ada yang dinamai akal yang digunakan untuk menangkap pengetahuan. Al-aqlul mudrik. Ada lagi akal yang digunakan untuk menghalangi seseorang melakukan sesuatu yang buruk. Akal itu dari segi bahasa berarti pengikat, tali. Tali itu digunakan untuk mengikat nafsu, untuk mengikat keinginan, sehingga tidak terjerumus di dalam bahaya. Kita sering berkata akal, yang kita pahami dari akal adalah kecerdasan, daya fikir. Tidak, ada daya yang lain. Mari kita baca di surat Al-Mulk, surat Tabarak. Lo kunna nasma'u au na'qilu ma kunna ashabis sa'ir. Seandainya kami mendengar, menggunakan telinga kami untuk mendengar dan menggunakan akal kami tidak akan masuk ke neraka. Akal yang dimaksud di sini bukan akal kecerdasan itu. Akal yang menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan, terjerumus dalam dosa. Alangkah banyaknya orang yang cerdas, filosof, dan sebagainya, yang terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Jadi kalau Ibu bertanya tadi, akal yang mana? Sebenarnya yang menghalangi itu adalah akal yang kedua yang kita gunakan, akal yang menghalangi, yang mengikat nafsu seseorang sehingga tidak terjerumus. Nah, tetapi bidangnya tidak semuanya dia bisa jelajahi. Yang dapat menjelajahinya itu dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan hati adalah hati. Bu,
cinta, kalau seorang ibu mempunyai anak, katakanlah yang cacat, mau tidak diganti anaknya dengan seorang anak yatim yang gagah? Menurut akal, ini lebih bagus. Apa yang menghalangi? Hati menghalangi. Karena cinta tempatnya hati, bukan akal. Itu memang hati ini oleh Al-Quran seringkali juga dijadikan sebagai alat untuk mengetahui bidangnya. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka mempunyai hati, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk berakal. Biasa diterjemahkan begitu. Sebenarnya bukan begitu. Karena dalam bahasa Indonesia akal, kecerdasan. Mereka mempunyai hati, tapi mereka tidak menggunakannya untuk mengikat dirinya sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan. Itu yang saya pahami dari hati. Nah, keduanya, akal dan hati, harus terintegritas. Berikanlah sedikit akal ke hati Anda supaya dia tidak menyimpang. Berikan juga sedikit rasa ke akal Anda supaya dia tidak angkuh. Jadi menyatu. Itu barangkali Bu ya, mudah-mudahan menjadi jelas. Terima kasih Abi. Bu, syukran Abi. Sebelum kita melangkah pertanyaan selanjutnya, kita potong dulu dengan pariwara berikut ini. Silakan Mas Anton ditampilkan pariwaranya. Ya ini hari terakhir untuk kita insya Allah bagi Bapak Ibu yang ada di Belgia untuk menyampaikan zakat fitrahnya. Lewat dari hari ini kita tidak bisa lagi menerima zakat fitrah karena zakat ini kan harus dibagikan kepada para mustahik ya. Jadi insya Allah mohon diingat baik-baik jika ada yang belum transfer hari ini silakan melakukan transferannya. Bisa berupa zakat fitrah juga boleh. Kalau zakat mal bisa agak belakangan tidak apa-apa insya Allah. Tetapi yang paling utama zakat fitrah sebelum Idul Fitri ya. Dan pastinya sebelum hari ini berakhir insya Allah. Dan juga kalau Anda mau melakukannya dalam bentuk infak, boleh insya Allah, dan sedekah. Dan tentu saja kalau Anda ingin menyumbang kepada bangunan Nusantara Cultural Center, insya Allah itu terbuka anytime, essential anytime. Next, Mas Anton. Dan insya Allah Idul Fitri adalah pada tanggal 13 Mei, insya Allah. Alhamdulillah, kita semua di sini Habib ahli hisab ini. Ini Abi Quraisy kita ahli hisab semua di sini, jadi hisabnya sudah ada. Tanggal 13 Mei, alhamdulillah. Jadi Lebaran di sini kita pada tanggal 13 Mei nanti karena masih berlaku protokol kesehatan yang cukup ketat di Belgia, tidak ada sholat Id secara berjamaah dulu. Kita bisa sholat Id masing-masing di rumah, bisa didapatkan misalnya petunjuk caranya bagaimana, bisa dilihat pada Facebook KPMI, insya Allah. Dan setelah itu, ya karena sholat Id kita tidak mensyaratkan kalau hanya dilakukan sendiri-sendiri, tidak mensyaratkan ada khutbah, tapi Anda bisa mengikuti ceramah agama di KPMI ya, ceramah agama yang akan berlangsung pada pukul 9 ya, melalui Zoom ID seperti yang ada di sana, dan setelah itu insya Allah juga bisa akan kita bagikan nanti linknya secara langsung kepada jamaah sekalian. Next insya Allah. Dan panduan praktis sholat dan khutbah Idul Fitri juga bisa kita dapatkan pada di Facebook KPMI. Ini khusus bagi orang-orang yang misalnya punya keluarga dan di keluarga situ ada paling tidak 4 orang yang sholat Idul Fitri dan ada yang bisa memberikan khutbah insya Allah. Ada cara singkat di situ, mungkin ada khutbah yang 7 menit saja misalnya. Demikian. Terima kasih Mas Anton. Kita balik lagi ke sesi tanya jawab insya Allah. Ini ada pertanyaan langsung yang ditujukan, jadi saya akan bacakan Habib sebelum kita menuju kepada pertanyaan. Mohon maaf ini Habib, saya ini terbiasa menjawab Habib karena dari dulu dari budaya saya lahir itu seperti itu. Jadi mohon maaf kalau saya salah sebut kadang-kadang Habib. Ini pertanyaan dari hamba Allah. Bagaimanakah misalnya kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, tapi kedua orang tua kita itu telah meninggal ya, telah wafat.
dan dalam khususnya mereka wafat sebelum Ramadan ini. Ya. Sebagai catatan, selama Ramadan misalnya, ya anak-anak tercinta bersama sekeluarga selalu mengirimkan Fatihah kepada kedua orang tua yang telah dipanggil Allah SWT. Namun ada cara-cara lainnya, misalnya Abi, yang dimana kita bisa meningkatkan bakti kita, ya, dan kepada kedua orang tua, walaupun ya ini mungkin juga Habib bisa jelaskan sedikit di sini bahwa ada kan hadis yang mengatakan bahwa setelah anak-anak meninggal semuanya itu terputus kecuali 3 hal tadi, ya, anak yang soleh misalnya, kemudian harta yang diinfakkan di jalan Allah, ya, dan ilmu yang bermanfaat. Itu kalau tidak salah. Mungkin Habib Quraisy silakan. Ya, saya kira secara umum memang ada ulama yang melarang mendoakan orang tua yang meninggal dalam kemusyrikan. Tetapi saya pernah banyak berdiskusi dengan sekian banyak ulama menyatakan bahwa sebenarnya seorang anak itu masih terikat cinta tuanya. Mengapa harus dilarang berdoa? Dijawab bahwa kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan orang tua tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan yang tidak dipercayai oleh orang tua? Jadi kalau begitu, tidak usah doakan. Itu satu alasan yang dikemukakan. Tapi ada yang berkata begini, kita tidak usah mendoakan agar diampuni, tetapi bacalah apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Isa yang termaktub di dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya oleh Allah di hari kemudian. Anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahi. Engkaukah yang memerintahkan orang untuk menyembahmu dan menyembah ibumu selain Allah? Nabi Isa menjawab, selama aku hidup tidak pernah. Sesudah aku mati, aku tidak. Engkau lebih tahu dari saya. Tetapi, nah di sini poinnya. Tetapi kalau engkau ya Allah menyiksa mereka, maka itu wajar. Karena itu hambamu. Tetapi kalau engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini kita tidak minta yang dilarang itu berdoa, tapi kita kembalikan kepada Allah. Ada orang-orang yang menurut ukuran kita dia itu tidak percaya, dia itu musyrik, tetapi sebenarnya bisa jadi karena dia tidak tahu persoalan. Sekian banyak orang sekarang di Eropa yang tidak mengenal Islam dengan baik, sehingga dia tidak percaya. Padahal seorang itu mukallaf, seorang itu dianggap harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya setelah dia tahu, setelah dia paham. Apakah sekian banyak mereka yang ada di Eropa itu sudah tahu Islam? Atau yang dia ketahui tentang Islam adalah teror? Atau yang dia ketahui tentang Islam adalah kebejatan, akhlak buruk? Mereka tidak dapat dinilai telah mengenal Islam. Yang diketahui mengenal Islam itu adalah yang faham Islam, yang menyadari dan mengetahui keindahannya, tapi dia menolak. Nah itu yang mukallaf. Kalau dia tidak tahu, tidak. Jadi bisa jadi ada di antara orang tua seseorang yang tidak memeluk Islam karena dia tidak mengenal Islam. Nah di sini kita kembalikan kepada Allah. Ada hak prerogatif Allah.
Hubungan tetap baik, apalagi selama hidup di dunia, hubungan baik. Setelah meninggal, tidak usah doakan, tetapi kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira cara yang ini. Mungkin kalau mau ditambahkan, bergaulah dengan baik dengan sahabat-sahabat ayah. Kita tetap menjalin hubungan persahabatan dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga, walaupun non-muslim. Karena memang kita adalah sama-sama manusia, sama-sama bersaudara, kendati berbeda agama. Itu yang dapat saya kemukakan. Terima kasih. Syukran kasih Habib, ini membuka hal yang kadang-kadang banyak di antara kita kaum muslimin ya, kalau orang itu belum dapat hidayah seolah-olah semua kafir semua, padahal yang disebut kafir itu kalau menurut Habib Quraisy tadi adalah orang-orang yang telah datang Islam kepada mereka secara nyata dan menolak hatinya. Kalau orang itu tidak datang Islam dalam artian tidak menerima informasi yang benar tentang Islam, tentu kita tidak bisa menjudge seperti itu. Itu hanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi adik Quraisy, kalau misalnya orang tua ini adalah orang tua Islam, dalam artian orang tua yang melahirkan kita secara Islam dan meninggal dalam keadaan Muslim, alhamdulillah, apa bisa ada tambahan-tambahan lain misalnya yang kita bisa lakukan untuk sebagai bentuk dari berbakti? Misalnya kita mewakafkan, misalnya kita wakafkan sesuatu dengan niat untuk ayahanda kita kepada masjid misalnya, apa boleh demikian, Pak Habib? Tidak boleh, semua kebaikan itu boleh. Anak itu adalah dalam dua tanda petik produk ayah, produk ibu. Sehingga apa yang dilakukan anak dan meniatkannya untuk ayah, insya Allah akan bermanfaat. Saya sebenarnya tidak ingin terlalu kaku dalam hal ini. Serahkan saja pada Allah. Itu ada doa birrul walidain. Doa birrul walidain itu menyatakan, wahai Allah, apa yang saya lakukan dari kebaikan dan ada ganjarannya, maka saya mohon ganjaran itu kamu serahkan kepada orang tua. Itu doa masyhur, sangat populer itu doa birrul walidain. Jadi saya kira bisa saja kita berniat ini untuk orang tua kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Demikian ya. Syukran, Habib. Berikutnya ada pertanyaan dari Taufan. Ya. Taufan mau menyampaikan langsung, Pak? Taufan, kalau tidak saya bacakan saja ya. Assalamualaikum Prof. Quraisy, izin bertanya, penyakit orang beriman dan berilmu yang berat adalah hasad dan merasa diri paling benar. Bagaimana cara menghindarkan hasad dan merasa diri paling baik yang ada pada hati kita? Ya, ini terutama berlangsung pada orang-orang yang berilmu, bukan cuma orang yang tidak berilmu, justru orang berilmu paling tinggi adanya penyakit-penyakit seperti ini. Kemudian bagaimana Habib menghindarkan rasa hasad itu dan merasa diri yang paling benar, dan juga bagaimana kita bisa kembali kepada kesucian? Apakah juga berarti totalitas dalam menerima perbedaan berbagai pendapat ulama? Terima kasih banyak, Prof. Iya. Saya kira kalau seorang itu menyadari bahwa hasud atau iri hati itu adalah mengandung makna protes kepada kebijakan Tuhan, dia tidak akan melakukannya. Kalau dia sadar bahwa iri hati itu membakar kebajikan sebagaimana api membakar kayu, dia tidak akan melakukannya. Kalau dia sadar bahwa iri hati itu adalah bentuk suatu keburukan yang amat besar, dia tidak akan. Jadi dia harus sadar, dia harus ketahui bahwa itu buruk, bahwa itu merugikan dia. Memang tidak mudah. Ulama juga berkata, tidak mudah kita membersihkan diri 100% dari
iri hati itu. Tetapi upayakanlah sebisa mungkin. Itu sebabnya kita bermohon kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, dan keburukan orang yang iri hati sewaktu dia mau mencetuskan, mewujudkan iri hatinya itu. Karena kalau belum dia cetuskan masih dalam dirinya, belum membahayakan kita. Tapi begitu dia cetuskan, dia melangkah untuk melakukan hal-hal yang merugikan siapa yang dia iri terhadapnya, maka ketika itulah bahayanya menimpa yang iri dan bisa juga menimpa sosok yang dia iri terhadapnya. Itu ya, jadi saya kira itu menyangkut hasud. Terus yang kedua tadi menyangkut menyangkut apa tadi yang kedua itu? Saya kira itu aja ya, sudah terjawab semuanya. Ya, ya. Ya, kesucian apakah juga berarti totalitas dalam menerima perbedaan? Oh, otomatis kalau Anda berakal harus menerima perbedaan. Harus. Hidup ini orang berbeda. Tetapi ada perbedaan tetapi tidak bertentangan. Ada perbedaan yang kita bertentangan. Nah, kebertentangan itu bisa jadi menurut akal kita bertentangan, bisa jadi menurut tuntunan agama. Nah, berapa 10 tambah berapa 10 berapa tambah berapa? Anda jawab 5 tambah 5. Benar. Saya jawab 6 tambah 4. Benar. Berbeda tapinya. 7 tambah 3. Kita berbeda. Ada dalam ajaran agama yang berbeda-beda. Tetapi semua benar. Karena semua memiliki argumentasinya. Mazhab-mazhab itu begitu. Pakai kunut atau tidak. Imam Syafi'i ada dalilnya. Yang lain ada dalilnya. Semua mempunyai argumentasi. Ini perbedaan yang ditoleransi. Jangan tidak mentoleransinya. Tetapi kalau berbeda kita, Tuhan wujud atau tidak wujud, itu pertentangan. Tidak bisa digabung. Ketika ini kita harus mengakui di dalam hati kita bahwa Tuhan Maha Esa dan yang berkata tidak Maha Esa itu salah. Namun tidak perlu Anda cetuskan dan tuding dia salah di depan umum. Jadi ada sikap ke dalam, ada sikap keluar. Sikap ke dalam, Anda harus yakin 100% tentang kebenaran ajaran agama Anda. Dan kesalahan ajaran yang lain yang bertentangan, saya tidak berkata yang berbeda, yang bertentangan dengan keyakinan Anda. Harus yakin, tapi itu ke dalam. Keluar bagaimana? Yang diajarkan Al-Quran, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Itu di surat Saba. Baca di surat Saba. Kami atau kamu, wahai yang berbeda agama dengan kami. Bisa jadi kami dalam kebenaran dan kamu dalam kesalahan. Bisa juga kami dalam kesalahan dan kamu dalam kebenaran. Kalian tidak dituntut mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Dan kami tidak dituntut, dan kamu tidak dituntut mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Saya ulangi, kami tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat. Kita tidak namai apa yang mereka perbuat itu dosa. Tetapi kamu juga tidak dituntut mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Jadi jangan tuding keluar, kamu salah, kamu ini. Bertoleransi. Kelak Allah akan menghimpun kita di hari kemudian. Dia yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Karena dua hal yang bertentangan tidak mungkin menyatu. Pasti salah satu di antara kita ada yang salah dan ada yang benar. Tapi sikap keluar. Karena itu Allah melarang. Jangan memaki sembahan-sembahan yang disembah oleh mereka, berhala-berhalanya, siapapun yang mereka sembah selain Allah. Jangan memaki mereka. Karena itu bisa mengundang mereka memaki Tuhan. Dosa yang paling besar adalah seorang yang memaki orang tuanya. Itu sabda Nabi. Sahabat bertanya, bagaimana bisa ada seorang memaki orang tuanya sehingga menjadi dosa besar? Nabi berjawab, dia memaki orang tua orang lain sehingga yang dimaki orang tuanya itu memaki juga orang tuanya. Jadi dosa yang besar memaki sembahan-sembahan orang lain. Mari kita hidup bertoleransi. Kita tidak dapat bertemu, oke deh, kita serahkan pada Tuhan. Nanti Tuhan yang menentukan. Mari kita bergandengan tangan dalam kesepakatan apa yang kita sepakati, dan mari kita bertoleransi dalam hal-hal yang kita bertentangan dengan. Saya kira itu tuntunan agama seperti itu. Masya Allah. Syukran kasih Abi. Berikut ini pertanyaan saya bacakan lagi, Abi. Ya. Dari Mas Erwin. Izin bertanya, mohon dibacakan saja. Apakah ketika kita, ya, dalam diri kita ini tidak lebih baik setelah Ramadan? Dalam artian ada orang yang mengatakan begini, Abi, tidak mendapatkan Lailatul Qadar dalam hidupnya karena setelah Ramadan dan sebelum dan setelah Ramadan sama-sama saja. Sebelum dan setelah itu tidak ada perbedaannya. Nah, pertanyaannya di sini, ketika kita dalam kondisi begitu, ya, maka kita belum mendapatkan kesucian dan rahmat di bulan Ramadan. Apa bisa diartikan seperti itu? Dan bagaimana memanage hati dan akal sehat sesuai dengan qudrat dan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan singkat dan barangkali agak dalam baca pertanyaan ini. Jawab itu semuanya. Satu bagian aja saya jawab, ya. Jadi tidak berarti orang yang tidak mendapat Lailatul Qadar. Tidak berarti bahwa puasanya tidak diterima. Tidak berarti bahwa dia tidak bisa menjadi lebih baik dari kemarin. Itu bukan berarti begitu. Memang semua ada prosesnya. Kita harus berusaha memelihara apa yang telah kita raih. Tapi kita manusia. Manusia itu punya kelemahannya. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki itu. Jadi tidak usah khawatir, oh saya tidak dapat Lailatul Qadar. Tetapi kendati tidak dapat, kita bisa berusaha untuk memelihara apa yang telah kita peroleh. Tidak usah bersaing dengan orang lain dalam kebajikan. Bersainglah dengan diri Anda. Bersaing dengan diri Anda. Kemarin saya dapat angka 6. Saya harus bersaing dengan diri Anda. Hari ini 6,5. Besok 7. Siapa yang harinya sama dengan hari kemarinnya, dia rugi. Siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarinnya, dia celaka. Siapa yang harinya, hari esoknya lebih baik dari hari ininya, itulah yang beruntung. Kita bersaing aja dengan diri kita. Jangan lihat, orang biasa berkata, lihat yang lebih tinggi dari Anda dalam kebajikan. Itu bagus, tapi tidak mudah. Lihatlah apa yang Anda lakukan kemarin dan bersainglah dengan diri Anda kemarin dengan melakukan apa yang lebih baik dari kemarin, walau hanya selangkah. Walau hanya selangkah. Saya kira demikian. Masya Allah, syukuran kasih Abi. Jadi dalam bahasa matematikanya itu, Abi, kita set up the baseline-nya. Ya, baseline standar kita, dan setelah Ramadan kita lihat mudah-mudahan ada peningkatan sedikit, barang 1 langkah atau 2 langkah. Berikutnya, Abi, ada pertanyaan dari Dina, Ibu Dina Lutfi. Ini pertanyaan agak berat, karena itu mungkin saya persilakan Ibu Dina bertanya secara langsung, karena ini jangan saya takut tidak mampu menangkap nuansanya. Mangga Ibu Dina. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Prof, izin bertanya. Tadi kan ada penjelasan mengenai salah satu bentuk fitrah manusia adalah
mempercayai Tuhan gitu ya. Yang tadi dijelaskan udah ada penelitiannya yang disebut God Spot. Nah ini maksudnya apakah kepercayaan terhadap Allah ini dengan latar belakang begini, Prof. Jadi waktu saya kecil, saya pernah diceritakan bahwa pada saat kita di alam sebelum lahir itu di alam roh, itu sebenarnya seluruh manusia itu berbaiat kepada Allah gitu. Tapi setelah lahir ya ada yang jadi Islam, ada yang jadi beragama lain. Nah, itu apakah maksudnya kepercayaan fitrah ini terhadap Allah, beragama Islam, atau secara umum saja bahwa yang dimaksud fitrah manusia mempercayai Tuhan itu percaya bahwa ada kekuatan lain yang mengatur alam semesta ini. Jadi Tuhan secara umum, apapun namanya, Prof. Jadi ilah-ilah gitu. Mohon pencerahannya, Profesor. Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, itu ada yang oleh ulama-ulama dinamai alam dzarrah. Serupa, saya tidak mau berkata sama, serupa dengan pandangan Plato tentang alam ide. Ada alam dzarrah. Di sana Allah mengumpul semua makhluk, lalu bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua menjawab, bala, kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Esa. Nah, ini terjadi sebelum kita diwujudkan Allah di bumi ini. Jadi sudah ada benih tentang kesadaran tentang keesaan Allah. Itu sebabnya sekian banyak pakar dari barat sekalipun yang menyatakan sebenarnya keliru orang-orang yang berkata bahwa keberagamaan itu mulai dari mempersekutukan Tuhan. Kemudian meningkat. Dari banyak Tuhan, politeisme, meningkat, 2 Tuhan, 1 Tuhan, dengan ini. Mereka berkata, tidak. Kita sejak semula sudah percaya, sudah ada di dalam hati kita tentang keesaan Allah. Sudah Allah tancapkan. Jadi keesaan Allah itu mendahului kemusyrikan. Tetapi godaan yang di sekitar kita atau kebodohan kita itulah yang melahirkan faham atau keyakinan politisme. Dalam agama itu dikatakan tadinya ada orang-orang yang sangat dihormati meninggal. Maka masyarakatnya membuatkannya patung-patung. Ini kemudian berkembang, mereka mengkultuskannya, bahkan sampai kepada mempertuhankannya sehingga menyembahnya. Sebenarnya itu penyelewengan. Tadinya semua mengakui keesaan. Nah itu tadi yang saya katakan. Ini ada, akarnya ada, tidak tercabut, tapi kotor. Lahirlah penyembahan berhala, lahirlah faham politeisme, dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebelum wafat, akar ini tumbuh, dan kita menyadari bahwa memang Tuhan Maha Esa. Hanya sayang, bisa jadi sudah terlambat. Itu sebabnya dalam agama dikatakan, Allah masih menerima taubat seseorang yang tulus selama nyawanya belum sampai ke kerongkongannya. Selama belum terdengar suara ger. Biasanya orang yang mau meninggal itu rohnya keluar disertai dengan suara gar-gar dalam bahasa agama. Saya kira begitu ya Bu ya. Jadi karena itu Nabi bersabda semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tetapi orang tuanya, lingkungannya lah yang menjadikan dia menjauh dari fitrah kesucian, fitrah keagamaan, fitrah tentang keyakinan menyangkut keesaan. Begitu Bu. Ya, jazakallah
Faisal. Syukran Abi Quraisy. Ini Abi Quraisy berbicara tentang hal itu di suku Bugis misalnya kan sebelum Islam masuk itu ada kepercayaan yang disebut Dewata Sewai. Maksudnya orang Bugis dulu itu mengakui Tuhan itu esa. Ya, dalam artian begitu kira-kira bagaimana pandangannya Habib? Orang-orang yang meninggal saat itu sebelum Islam masuk, bagaimana kita melihat mereka dalam konteks itu? Karena begini, itu kan prinsipnya. Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus rasul. Jadi kalau belum sampai pada mereka ajaran, tidak mungkin Tuhan siksa. Memang terjadi penyelewengan. Tapi sebelum adanya yang mengingatkan, menjelaskan, Tuhan mentoleransi. Tidak usah ingin mempersempit rahmat Tuhan. Lantas berkata semua masuk neraka. Itu ada orang-orang yang saya anggap kurang beradab ketika berkata ayah Nabi dan ibu Nabi masuk neraka. Kan waktu itu belum ada Rasul. Sedangkan Allah berkata, ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Belum ada Rasul. Jadi tidak bisa kita katakan ini. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun. Jadi ya jangankan yang dulu-dulu, yang sekarang pun begitu. Itu sekian banyak ulama yang memutuskan bahwa mereka yang belum mendengar atau mengenal Islam secara baik itu tidak dapat dinamai orang-orang yang pasti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tidak tahu kok. Saya kira begitu. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira Abi Quraisy. Benar-benar rahmat Allah itu mendahului murkanya. Rahmat Allah mendahului daripada keperkasaannya, insya Allah. Ada pertanyaan berikut dari Putih Istianti. Saudari Putih Istianti mau menyampaikan langsung atau bagaimana? Atau saya bacakan? Silakan kalau menyampaikan langsung. Oke, insya Allah saya bacakan saja langsung. Izin bertanya, Quraisy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita harus bersikap dengan pemahaman kaum orientalis yang membingungkan ke generasi muda? Oh, ini orang bingung ini, Bib. Yang menyebutkan bahwa makna Al-Quran yang tahu hanya Allah dan tidak bisa diinterpretasikan 100% karena Rasul hanya manusia. Seperti kata seperti kata huwa versus hiya yang mereka katakan adalah bias gender dan tidak adil jika dilihat dari sisi human right. Dan mereka juga menyebutkan bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang ini adalah Quran hasil edisi terakhir. Ya, bagaimana penjelasan yang paling tepat yang bisa kita terangkan untuk generasi muda saat ini? Jazakallah khairan katsira. Wah, saya tidak bisa komentar lagi. Silakan, Habib. Pertanyaannya ini 4 ini. Kita tidak punya waktu untuk menjawab semuanya kalau mau tuntas. Tapi saya jawab secara singkat. Yang pertama, tidak ada yang mengetahui secara pasti apa maksud pembicaraan seseorang sekalipun kecuali yang berbicara. Kalau saya berkata, saya belum makan, apa artinya? Anda tahu apa artinya? Bisa bermacam-macam. Anda bisa artikan, saya lapar. Saya belum makan, kan? Saya bisa artikan, saya masih kenyang. Saya belum makan karena saya masih kenyang. Bisa diartikan, jangan habiskan makanan itu karena saya belum makan. Yang bisa memastikan itu Tuhan. Namun, Tuhan memberi kita kesempatan untuk memahami kitab sucinya sesuai dengan kaedah-kaedah pemahaman. Bagaimana Anda mau paham kalau Anda tidak tahu bahasa Arab? Bagaimana Anda mau tahu kalau tidak tahu konteks turunnya? Banyak syarat-syarat. Karena itu kita berkata, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memahami
firman-firmannya itu sesuai kemampuan kita, sehingga ada yang kita bisa berbeda-beda dalam pemahamannya, dan ada juga yang begitu jelas sehingga kita tidak berbeda lagi. Yang jelas itu dinamai usuluddin, prinsip-prinsip ajaran agama, yang penafsirannya pasti seperti itu. Apa itu? Keesaan Tuhan. Salat wajib. Ada hari kemudian. Ini tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan dalam rinciannya, ditoleransi dalam rinciannya. Jadi, dengan demikian kita bisa berbeda dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Bahkan setiap ilmuwan dalam satu disiplin ilmu bisa jadi pemahamannya berbeda. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa artinya min 'alaq? Ada yang berkata sesuatu yang tergantung. Kemudian dia katakan manusia itu adalah makhluk yang tergantung, dalam arti makhluk sosial yang bergantung kepentingannya dan pemenuhan kebutuhannya dengan orang lain. Ada yang berkata alaq adalah sesuatu yang berdempet di dinding rahim. Itu yang oleh para dokter dinamai zigot. Ada yang berkata segumpal darah. Bisa berbeda-beda. Kalau Anda memandang kepada Al-Quran dari satu posisi, dia akan memancarkan cahaya. Tetapi kalau Anda pindah posisi, dia memancarkan cahaya yang lain yang berbeda. Kalau Anda menyerahkan kepada orang lain untuk melihat, bisa jadi dia melihat apa yang berbeda dengan Anda. Beda-beda, kita semua dapat bekerja sama, kita semua dapat saling dukung-mendukung, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Itu satu. Soal Al-Quran tidak asli, itu ketinggalan, itu tidak ngerti sejarah. Al-Quran sudah ditulis dan dihafal sejak masa Nabi. Dan kita menerimanya bukan dari tulisan. Kita menerimanya dari ucapan demi ucapan. Karena kalau tidak, kalau dari buku, kita salah baca. Kenapa Anda baca Alif Lam Mim pada surat Al-Baqarah? Dzalikal kitab. Kenapa Anda baca Alam Tara Kaifa? Kenapa di sini Anda baca alam, di sana Anda baca Alif Lam Mim? Karena kita menerimanya dari orang tua kita, dari guru kita, bukan melalui tulisan, melalui ucapan. Al-Quran ini sudah dihafal oleh sahabat-sahabat Nabi, ratusan sahabat Nabi yang mengajarkan secara lisan dari ayah ke anak, anak ke cucu, cucu ke anaknya, sampai kepada saya, dan saya mengajarkan kepada anak saya sebagaimana diajarkan oleh ayah saya menerimanya dari kakeknya, kakeknya menerimanya ini sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi orientalis yang objektif pun mengakui bahwa tidak ada perbedaan antara Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam sekarang. Tidak ada bedanya. Itu berbeda dengan kitab suci yang lain. Karena dia baru ditulis lebih dari 100 tahun setelah meninggalnya para nabinya. Jadi bisa beda. Saya kira begitu. Jadi itu orang yang tidak mengerti sejarah itu. Ya, kita tidak perlu melayani itu. Biar dia belajar sejarah dulu, baru ngomong. Oke. Syukur Habib. Kalau yang bias gender tadi Habib bisa di Huwa misalnya versus Hiya. Huwa versus Hiya. Dalam Quran katanya ada ketika merefer kepada sesuatu. Apa memang pernah direfer Hiya dalam sesuatu itu misalnya kepada yang dinisbahkan kepada Huwa? Huwa. Iya. Begini. Apa sih artinya huwa dalam bahasa Arab? Dia, ya kan? Dia.
Allah juga ditunjuk dengan huwa. Ada hal yang menarik di kalangan sufi. Nama Allah itu unik sekali. Banyak sekali keunikannya. Saya ingin menggambarkan satu di antara sekian keunikannya. Kalau Anda hapus hurufnya yang pertama, Allah, Anda harus hapus alifnya, dibaca lillah, masih menunjuk Allah. Anda hapus lagi satu, lamnya, masih dibaca lahu, miliknya, n-nya besar. Dihapus lagi lamnya, dibaca hu, dia. Dia begitu jelas sehingga ketika Anda berkata dia, karena jelasnya Allah, maka kata dia merujuk kepada. Dipersingkat lagi. Huwa masih bisa dipersingkat. Kenapa manusia kalau sakit atau mengeluh secara tidak sadar dia berkata sebenarnya dia menyebut nama Allah yang sesingkat-singkatnya. Itu adalah singkatan dari Allah. Karena itu semua manusia, nah ini yang ada di dalam hati nih, yang tadi sudah melekat, itu keluar dalam bentuk memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pandangan orang sufi. Jadi hu itu sebabnya orang sufi sering berkata hu. Maksudnya dia. Saya kira demikian ya.